Selasa 17 Maret 2020. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik. Saya menerima banyak sekali pesan soal ajakan di rumah aja. Hasil konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 10.843 orang. Sementara yang sembuh 1.665 orang. Meninggal 831 orang. Oleh karena itu mari bersama-sama kita tingkatkan imunitas kita. Sabar dan tenang, kemudian tidak panik, istirahat yang cukup dan teratur. Tetap di rumah, tetap produktif dan di rumah. Tetap di rumah. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Terkait yaitu bersekolah di rumah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Bagi kita yang punya pilihan untuk beraktivitas di rumah aja, dengan mengurangi interaksi di luar rumah, itu artinya kita juga mengurangi kerentanan bagi mereka-mereka yang tidak punya pilihan untuk melakukan itu. Di rumah aja. Apakah mungkin ketika kita ambil lampu hijau, kemudian yang keluar dari lampu hijau tersebut separuh lampu buat, separuh lampu buat. Ada perbedaan yang ada di listrik yang pasti tidak bisa dicatat. Demikian pula contoh hijau. Jadi jika kita lempar dadu, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan dua mata dadu, yang satu akan separuh-separuh, yang satu akan. Stay safe teman-teman. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Radani, mahasiswa Teknik Industri 2019 Universitas Brawijaya, ingin mempresentasikan mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat. Sebelumnya, kalian sudah menonton kan cuplikan beberapa kegiatan mahasiswa selama masa pandemi ini. Dari cuplikan tadi, saya mendapatkan satu judul tentang pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar online. Lanjut ke pendahuluan ya. Di masa pandemi ini, seluruh masyarakat Indonesia dihimbau untuk berada di rumah masing-masing, termasuk mahasiswa. Namun, seperti pada bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, proses pembelajaran di Indonesia yang dahulunya bertatap muka berubah menjadi kelas daring atau yang sering kita sebut dengan kuliah online. Dalam hal seperti ini, tidak menutup peluang mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan. Tujuan pendidikan itu sangat banyak, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Maka dari itu, kuliah online merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk membantu mahasiswa agar mendapatkan pendidikan. Belakangan ini, mahasiswa mulai disibukkan oleh beberapa aktivitas yang tanpa mereka sadari dapat mengganggu kebutuhan dasar mereka. Menurut teori Maslow, manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar yang penting. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua adalah kebutuhan keselamatan dan keamanan, yang ketiga adalah kebutuhan cinta dan rasa memiliki, yang keempat adalah kebutuhan rasa harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Salah satu contoh penting dari kebutuhan fisiologis adalah tidur. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan, saya bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pola tidur yang berpengaruh terhadap konsentrasi belajar online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang saya gunakan. Metode penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2020 berupa menyebarkan angket kepada mahasiswa Teknik Industri 2019 melalui media sosial. Selain itu, pada penelitian ini saya juga menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur dari kuantifikasi. Secara umum, metode kualitatif ini digunakan pada peneliti tingkah laku, kehidupan masyarakat, sejarah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya juga menggunakan dua metode, yaitu metode kepustakaan dan metode survei. Metode kepustakaan ini berasal dari jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang saya angkat. Yang terakhir adalah metode survei. Selain Google Form, saya juga melakukan pendekatan secara personal. Dari hasil metode yang saya gunakan ini, saya mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah diagram tentang total waktu tidur dalam sehari. Yang kedua adalah pukul tidur setiap harinya. Yang ketiga adalah olahraga dalam seminggu. Yang keempat adalah mandi sebelum memulai kelas online. Yang terakhir adalah penyebab pola tidur terganggu.
Dari hasil penelitian tersebut, kita dapat membahas satu persatu. Selanjutnya, saya akan membahas berdasarkan hasil penelitian saya. Tidur dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan relatif tanpa kesadaran yang penuh, ketenangan, tanpa kegiatan apapun, merupakan urutan siklus berulang yang terjadi pada kehidupan manusia. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa mahasiswa yang mempunyai pola tidur yang tidak teratur. Total lama tidur seseorang sangat berperan penting pada kesehatan mental dan fisiknya, contohnya seperti fungsi kognitif, memori, dan konsentrasi. Seseorang dapat dikatakan memenuhi kebutuhan tidurnya dilihat dari usia mereka. Apabila usia mereka 6 tahun, mereka membutuhkan 11 jam per harinya. Sedangkan usia 16-30 tahun membutuhkan 7-8 jam per harinya. Dan yang terakhir yaitu lansia. Lansia membutuhkan 4-6 jam tidur per harinya. Menurut hasil penelitian, terdapat 26 mahasiswa dari 30 responden yang mempunyai jam tidur larut malam. Pada umumnya, malam hari adalah waktu yang tepat untuk organ-organ kita beristirahat. Secara tidak langsung, apabila mahasiswa tidur larut malam, itu akan menyebabkan manfaat tidur yang tidak optimal. Manfaat-manfaat tidur sangat beragam. Yang pertama yaitu memperbaiki sel-sel yang rusak, yang kedua itu meningkatkan daya ingat, yang ketiga yaitu mencegah penyakit, yang keempat adalah meningkatkan energi, dan yang terakhir adalah mencegah stres. Terdapat dua komponen utama yang perlu diperhatikan dalam tidur, yaitu kualitas tidur dan kuantitas tidur. Kualitas tidur yang buruk akan mempengaruhi kualitas diri seseorang. Secara tidak langsung, kualitas diri seseorang yang buruk akan mempengaruhi konsentrasi belajar mereka. Konsentrasi belajar adalah pemusatan fungsi jiwa dan pemikiran seseorang terhadap objek yang berkaitan dengan belajar, di mana konsentrasi belajar ini sangat penting dalam proses pembelajaran karena merupakan usaha dasar untuk mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Jika kita tinjau, terdapat satu faktor yang sangat mempengaruhi konsentrasi belajar, yaitu kesehatan mahasiswanya. Dalam hal ini, pola tidur yang buruk akan mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Kualitas tidur seseorang akan mempengaruhi kesehatan seseorang, di mana organ-organ tersebut tidak dapat bekerja secara optimal, yang nantinya akan mempengaruhi konsentrasi belajar. Terdapat salah satu contoh menjaga kesehatan selain menjaga pola tidur yang baik, yaitu berolahraga. Olahraga yang baik dilakukan selama 3 kali dalam seminggu atau 75 menit dalam seminggu. Namun pada faktanya, terdapat 13 mahasiswa yang tidak pernah melakukan olahraga pada masa pandemi ini. Sungguh disayangkan, karena dampak positif yang dihasilkan dari olahraga itu sangat banyak. Yang pertama, tubuh menjadi ideal. Yang kedua, metabolisme menjadi lebih lancar. Yang ketiga, dapat mengurangi insomnia. Dan masih banyak lagi dampak-dampak positif dari olahraga. Selain itu, jika kita lihat dari hasil penelitian, 5-6 mahasiswa yang mempersiapkan dirinya untuk menerima materi seperti mandi dan makan, di mana tanpa kita sadari, itu dapat meningkatkan konsentrasi belajar kita. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian mahasiswa mempunyai pola tidur yang tidak teratur, dan kebutuhan tidur sebagai mahasiswa sekitar 7-8 jam per harinya. Apabila mahasiswa tidak memenuhi kebutuhan tidurnya, akan memicu dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh pola tidur yang tidak teratur, seperti memicu munculnya penyakit, depresi, stres, bahkan diabetes, dan masih banyak penyakit lainnya. Selain itu dapat menurunkan konsentrasi dalam belajar. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih.